Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Demikian firman Allah. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Janji untuk menjadi harta kesayangan. Saudara-saudara sekalian, secara jelas Alkitab berkata bahwa Allah mau menjadikan saudara dan saya menjadi harta kesayangannya. Bagi Allah, kita ini sangat berharga, Bapak Ibu. Bagi Allah, kita ini adalah biji matanya Tuhan, yang mempunyai arti bahwa Allah akan menjaga dan memelihara kita seperti biji matanya. Betapa kita spesial, betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak mengerti identitas diri mereka di hadapan Allah. Pagi ini saya mau katakan, Allah berjanji untuk menjadikan kita harta kesayangannya. Allah akan memperhatikan hidupmu dan Allah akan jadikan hidup kita berharga dan mulia. Bapak Ibu keluargaku, kita percaya juga bahwa janji Allah bukanlah janji yang bohong, bukanlah janji yang omong kosong, tetapi janji firman Allah iya dan amin. Kalau Allah mengatakan setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka Allah berjanji Dia akan buat kita menjadi harta kesayangannya. Nah, pertanyaannya adalah, dalam bentuk apa Allah menyatakan kita sebagai harta kesayangannya? Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 6, saya mendapati ada 4 bukti bahwa Allah menyatakan kita sebagai harta kesayangannya. Yang pertama, kita dilepaskan dari musuh. Yang kedua, kita didukung di atas sayap Raja Wali. Ada perlindungan Tuhan. Kita menjadi kerajaan imam. Bahkan kita menjadi bangsa yang kudus. Ini adalah sebuah pernyataan ilahi di mana Allah menganggap kita sebagai harta kesayangannya. Bapak Ibu, jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Jangan pernah takut dengan hari depanmu. Jangan pernah takut dengan apa yang engkau makan, minum, dan pakai. Saya mau katakan, engkau menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang Allah menjadikan kita sebagai harta kesayangannya, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai respon dari identitas yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita menjadi harta kesayangan Allah, apa yang harus kita lakukan? Saya menulis, saudara, ada 3 perkara sederhana yang kita bisa lakukan untuk kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu penyerahan total kepada Allah. Bapak Ibu, sebuah benda akan menjadi sesuatu yang berharga ketika benda itu pasrah, mau dibuat apa saja oleh sang pemiliknya. Ketika sang pemilik membawa benda itu kemanapun ikut, dibuat apapun ikut, dibersihkan seperti apapun ikut. Artinya ada penyerahan. Bapak Ibu, kalau kita punya sikap berserah penuh, berserah sungguh, berserah total kepada Allah, maka saya yakin engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan yang tidak akan pernah bisa diambil oleh apapun, termasuk oleh dunia ini. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi harta kesayangan Tuhan? Yang kedua, yaitu kita perlu hidup di dalam ketulusan. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita melakukan perintah Tuhan, mari miliki ketulusan. Tidak ada motivasi apapun dalam pelayananmu, tidak ada motivasi apapun di dalam doamu, tidak ada motivasi apapun di dalam pembacaan firman-Mu saat teduhmu, selain engkau memuliakan Tuhan. Ketulusan penting.
dalam pekerjaan kita, dalam bersosialisasi, kita perlu hidup di dalam ketulusan. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Katakan amin. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang kudus. 1 Petrus katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Allah adalah kudus, maka kita untuk menjadi harta kesayangannya, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai firman Allah yang ada dalam diri kita, karena kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Kita imago Dei-nya Allah. Ketika Allah hidup dalam kekudusan dan kita berusaha hidup di dalam kekudusan, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus yang mau menjadikan kita harta kesayangannya. Mari berserah penuh kepada Allah. Mari milikilah ketulusan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan. Maka engkau menjadi sesuatu yang berharga dan mulia bagi Tuhan. Shalom.